Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hadi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim ifta'alina fathan qariba ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu mabarik lana fi rajab wa sya'ban wa yuballighna ramadan wa inna ala siyami wal qiyam. Alhamdulillah masih lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thaliyah Syarah Ar-Risalatul Jami'ah, masih di pasal tentang maksiat mata bagian kedua. Berarti sekarang faqala musannifu hafiz rahimahumallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin bihima wa bi ulumihi fid dharain amin wan nadhari bil istihqari ila muslimin. Dalam risalah jami'ahnya disebutkan Habib Ahmad bin Zain maksiat yang mata yang selanjutnya memandang bil istihqar, dengan istihqar, ya, merendahkan, meremehkan ila kepada muslimin, ya, memandang remeh muslim, ya, gitu. Wa min ma'asil aini, di antara maksiat mata juga an-nadharu bil istihqar, itu memandang dengan cara merendahkan ila muslimin, dengan cara pandangan merendahkan kepada seorang muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bihasbi mri'in, cukup bagi seorang itu minasyar, dianggap jahat. Kapan? An yahkira ahahul muslimu, saat dia meremehkan, ya, saudaranya yang muslim, ya, disebut jahat tuh, ya, saat dia ngeremehin, ngerendahin, karena itu juga ada hak muslim yang kan, ya. Rasulullah SAW dalam hadis utuhnya menyebutkan dalam riwayat sahabat Nabi Abu Hurairah, la tahasadu, jangan saling hasud menghasut, ya. Iri-iri nggak jelas, ya. Wala tanajashu wala tabaghadu, ya. Jangan suka saling menipu, jangan saling marah-memarah, ya. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, kata Nabi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual, ya, seorang di antara kalian atas jualan orang lain, ya. Main sorobot jualan orang lain gitu, ya. Lagi transaksi Mai sama Arif, ya. Konsumennya Arif gitu, ya. Udah mau nih, beli kemana aja, barangnya lebih bagus nih, ya, insya Allah lebih murah. Nah itu nggak boleh kayak gitu tuh, ya. Kayak gitu tuh, ya. Kata Nabi. Terus wa kunu ibadullah ikhwana, kata Nabi, ini pesan penting, ya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, ya, yang bersaudara. Nah itu, ya, kalau kita anggap saudara, insya Allah mudah untuk ngilangin itu semua. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Idealnya hamba Allah itu saudara. Kalau nganggap jadi orang lain, ya itu nggak ketemu, ntar macam-macam, benci, hasud, menghasut, segala macam, ya. Anggap dia kan saudara kita dalam iman, ya. Kalau kita bisa menganggap mereka saudara dalam iman, insya Allah, penyakit-penyakit hati tadi lebih mudah untuk dibuang, dibersihin, diobatin, gitu, ya. Hasud kenapa? Ya ngeranggap dia orang lain. Masa kita nggak seneng saudara kita seneng, ya? Masa kita nggak ikut susah dengan saudara kita susah? Ada hubungan tadi. Kalau kita mau membangun hubungan persaudaraan karena iman, ini lebih besar nilai ibadahnya dibandingkan, ya, kata ulama gitu, ya, lebih besar nilai ibadahnya saat orang mau membangun persaudaraan Islam, ya. Dia mau tunduk sama Islam, sama iman, ya. Sehingga dia mau menjalin orang yang mungkin nggak dia kenal, nggak tahu dari mana, nggak tahu anak siapa, nggak tahu lahir di mana, nggak tahu bahasa apa. Yang penting tahu dia Islam, saudara kita, ya. Jadi mau dipersatukan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu ada nilai ibadahnya, ya. Nilai ibadahnya itu lebih kuat, kata ulama, dibandingkan kalau hanya sekedar karena ukhuwatun nasab, ya. Ya, persaudaraan karena nasab semata. Jadi kalaupun sama adik maka kita jangan
Jangan dinilai hanya nasabnya aja. Oh dia juga muslim kan. Ini ada nilai-nilai yang diperintah sama Nabi sama Allah ya. Apa untuk sayang sama adik sama kakak ya. Jadi semuanya harus diwarnai sama nilai iman sama takwa gitu ya. Jadi biar semuanya jadi pahala ya. Kita nggak gali pahala cuman di masjid doang ya. Terbatas kok ya. Nggak gali pahala cuman di majelis doang, tapi kita gali pahala di semua tempat, di semua sisi. Itu di rumah kita bisa gali pahala, kerja gali pahala. Itu yang kemarin yang semalam tuh ada, sebenarnya belum kesentuh cuman ya. Muslim itu sampai semuanya bisa jadi pahala kata Nabi ya. Sampai kalau dia nyuapin istrinya, niatnya berhubungan baik sama istrinya, nyuapin istrinya jadi pahala. Hubungan sama istri jadi pahala. Semuanya jadi pahala ya. Dari istimewanya tadi, karena iman dan Islam buat dia potensi dapat pahala asal niatnya tadi. Menteri niatan mah ya biasa aja jadi adat, hal biasa gitu. Niat baik ya. Karena ini perintah syariat juga untuk berbuat baik pada sesama, pada semuanya gitu ya. Kalau nggak ada niat ya kosong ya. Sebab baik-baik doang mah banyak orang yang nggak beriman juga baik ya. Tapi kita landasan kita iman ya. Nah ada sedih. Lalu jadi kata Nabi balik lagi tadi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim ahul muslim. Sebab muslim itu saudaranya muslim dalam iman. La yazlimuhu, jangan menzalimi seorang muslim. Wala yahzuluhu, jangan merendahkan seorang muslim, menghinakan seorang muslim, menipu seorang muslim ya. Jangan nyasarin seorang muslim. Wala yahqiruhu, jangan pula meremehkan muslim. At-taqwa huna. Lalu Nabi nyebutin, setelah nyebutin nasihat yang panjang tadi tentang persaudaraan intinya. Sing bager-bager sesama muslim. Sing sae-sae, sing hade-hade. Lalu Nabi setelah beres nyebutin tadi at-taqwa huna. Takwa itu di sini sambil yushiru biyadihi ila sadrihi salas marat. Sambil nunjukin ke dadanya 3 kali. At-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini. Ya kan tentang rasa kita. Takut sama Allah, harap sama Allah, tawakal, semua itu di sini. Nah, gitu. Bihasbi mri'in minasyarr. Cukup satu orang dianggap jahat ayah kira ahahul muslim. Manakala saat dia meremehkan, merendahkan saudaranya yang muslim. Kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, artinya nggak boleh ditumpahkan. Wa malu, haram hartanya, nggak boleh dicuri, nggak boleh ditipu, nggak boleh dirampas, nggak boleh digosap dan seterusnya. Hartanya terhormat muslim karena Islam, darahnya terhormat, dijaga, dilindungi sama syariat, dibela sama syariat, macam-macam sama darahnya, sama hartanya, gitu juga sama irduhu, sama kehormatannya. Jangan dikoyak kehormatannya, diomongin, difitnah segala macam, itu tentang kehormatan. Jadi inti hak muslim itu 3, darah, harta, dan kehormatan. Ini 3 ini dilindungi sama syariat. Ada yang ganggu 3 ini syariat, ntar di situ ada dosa, ada pahala berkaitan dengan itu. Kalau kita jaga 3 tadi, terdapatin nilai taat, ibadah, muamalah. Kalau kita nggak jaga 3 ini, kita dapatin dosa. Nah ini masih bahas, ternyata mata juga bisa kongsian dalam yang tadi bagian ketiga, irduhu tadi, mengoyak kehormatan seorang muslim. Lihat orang yang lain pakai mobil semua, satu pakai motor butut pula. Ya kan tentang mata ini. Mandang ya gitu nggak sedap, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Gitu ya. Karena macam-macam lah, itu satu contoh aja ya. Mungkin dalam orang yang sedekah bagus, yang sedekahnya dikit. Apalah, macam-macam gitu. Atau misalnya ada orang, macam-macam bisa. Mungkin majlis datang telat, dilihat, pemalas datang telat wae, misal ya. Yang dekat-dekat masih kita contoh biar jangan sampai terjerumus gitu maksudnya. Nah, Waqala Nabi SAW. Jadi intinya kalau kita bisa jaga tadi perasaan kita bahwa muslim adalah saudara, ulah asa-asa dalam hati kita untuk cinta dia, untuk sayang dia, untuk bela dia, untuk jangan sampai mengganggu
segala hal yang berkaitan sama dia. Ya. Mestinya disupport ya, kebaikannya, ditutupi aibnya. Didoain di saat dia nggak ada di hadapan kita, doa atau di zahril ghaib ya, gitu ya, di belakang doain. Hanya dianjurin semua macam-macam hal tentang muslim ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi bilang bahwa kibir, sombong itu batarul haq, menolak yang hak. Wa ghamtun nas, dan ghamtun nas. Apa artinya? Dua kata Nabi disebut sombong teh. Kan sombong kadang orang enggak ngerti, bilang sombong aja padahal enggak, bukan sombong. Tapi kata Nabi definisi sombong tuh di sini dua. Wa makna batarul haq, adapun makna dari hadis Nabi tadi batarul haq, daf'uhu, nolak yang hak. Udah dijelasin ini hukumnya begini. Ini materinya begini-begini misalkan ya. Oh dia nerima. Dijelasin bahwa ini harus, ini jangan, segala macam. Nggak mau nerima yang hak itu hak. Nah itu sombong. Misalkan syariat nyebutin begini-begini, dijelasin sama orang, walaupun anak kecil nggak bisa. Siapapun yang memberikan satu hak, wal haqqu ahaqqu an yutaba. Yang hak itu lebih berhak untuk diterima. Keluarnya dari siapa aja. Walau an tahruja min alsinatil majanin. Walaupun keluarnya dari lisan orang gila. Ada orang gila ngomong, innamal a'malu binniyat, misalkan. Atau apalah, sesuatu yang kira-kira memang ucapannya benar, terima. Mau dari siapa aja itu mah. Orang yang tawadu itu yang mau menerima kebenaran, walaupun keluarnya dari siapapun. Termasuk kalau misalkan yang keluar orang kafir, materi aja ya, bukan agama ya. Kalau agama ya jelas yang benar Islam. Itu dalam itikad kita jelas, nggak ada keraguan. Maksudnya materi-materi misalkan tentang nasihat, maksudnya muslim baik, ya terima itu. Misalkan ada nasihat, terima. Walau orang kafir, walau hewan, walau apa, misalkan ada orang gila kan ya. Khudil haq walau antahruja min alsinatil kalalib. Ambil yang hak, yang benar, walaupun keluarnya dari lisan anjing. Kalau misalkan anjing bisa ngomong, itu ibarat maksudnya. Seburuk apapun kondisi si penyampai yang hak, nggak ada hak kita untuk menolak yang hak, gitu ya. Ya hak mah hak, itu mah telan aja, terima aja dari siapapun. Pernah satu waktu Imam Abu Hanifah ditanya sama seorang mengenai dengan apa kau bisa mendapatkan ilmu? Bimani latal ilma, sama seorang menanya. Kau dapat ilmu dari mana? Kan beliau ini disebut Imamul A'zam, di antara imam terbesar. Kenapa? Keilmuan ro'yunya luar biasa. Imamul ro'yu. Orang takjub dengan keilmuannya yang luar biasa begitu ya. Jadi nanya gitu. Beliau bisyai'an, dengan dua hal. Apa? Pertama, aku nggak pernah merasa malu menerima ilmu atau yang hak walaupun keluar dari bocah. Jadi ada bocah untuk belajar menerima hak walaupun sama orang yang lebih muda dariku katanya. Gitu. Kadang-kadang nggak ada gengsinya ya. Tahu kecilnya, gue pernah tahu ingusannya, pernah gue gendong tuh. Udah deh, ini jadi kondisi banyak. Makanya memang sih di luar itu memang itu tuh nggak layak lah nolak yang hak itu siapapun aja ya. Karena hak itu hakikatnya dari Allah. Jadi nggak ada hak kita untuk menolak yang hak. Kenapa? Hak itu hakikatnya dari Allah. Mungkin keluarnya wasilah macam-macam, tapi hakikatnya dari Allah. Jadi nggak boleh kita nolak hak. Gitu. Tapi ya itulah yang menjadi penyebab kenapa ya umumnya orang mungkin punya penyakit ini. Makanya Nabi itu dakwah pertama kali itu sama orang yang umumnya sejawat lah, seumuran lah. Sayyidina Abu Bakar. Beda 1-2 tahun atau seumuran. Di bawah Nabi dikit kan. Sayyidina Umar di bawah Nabi. Sayyidina Utsman di bawah. Sayyidina Ali apalagi. Gitu. Utamakan misalkan kita mau berdakwah ngajak yang seumuran atau yang dekat umurnya atau yang di bawah. Jangan fokus dulu sama yang lebih tua. Karena apa? Tadi masalah tadi yang kayak disebutin Imam Abu Hanifah ya. Biasanya yang lebih tua jauh beda usianya, umumnya ya, punya penyakit tadi, kibir, sombong. Dah budak kayaknya eta mah. Orang nyahulutik tapi tentu nyaho ilmu sombong tuh, ya paham enggak nerima yang hak batarul hak gitu ya. Jadi
Gimana? Ya udah biar nyambung, biar bisa dekat dulu, utamakan dulu, maksudnya fokus. Misalkan ada pilihan yang ini, yang muda, yang ini biar yang umurnya lebih dekat tuh. Kalau ada yang tua, ya alhamdulillah gitu. Mungkin berarti orangnya tuh baik, bisa nerima yang muda sekalipun nih. Orang masya Allah, orang tawadhu, berarti mutawadhi ya. Nah, wa makna itu kata Imam Abu Hanifah, pertama beliau nggak pernah malu untuk nanya sesuatu atau belajar sesuatu atau nerima sesuatu walaupun dari orang yang lebih muda, walaupun dari bocah. Ya, misalkan kelas mama nih nanya sama bocah, malu kan, tengsin juga ya nggak? Masa sih gue tanya, enggak kelas ulama besar gitu nanya sama anak bocah kan malu. Kadang sama ustadz aja malu, gitu. Tapi bisa ngikis itu berarti ya tawadhu. Wa ghamtun nas, wa makna ghamtun nas itu kedua, itu pertama. Keduanya kata Imam Abu Hanifah, aku enggak pernah selonjorin kaki ke arah kiblat. Ya, itu enggak sopan aja ya. Gitu ya. Terus wa makna ghamtun nas, adapun makna dari hadis tadi, balik lagi ke hadis tadi. Adapun arti ghamtun nas dalam teks hadis Nabi. Tadi kan bilang pertama disebut sombong itu nolak yang benar. Anu benar ditolak. Laras ditolak. Kalau udah benar ditolak, sombong itu berarti. Kedua, ghamtun nas. Apa ghamtun nas? Ihtiqaruhum. Itu meremehkan, merendahkan orang. Siapapun sebenarnya sih, yang bukan hanya muslim. Apalagi muslim maksudnya. Manusia di sini disebut teksnya. Nas, manusia. Meremehkan manusia. Nggak boleh remehin manusia. Dalam sisi dia makhluk, nggak boleh. Bahkan makhluk sekalipun, bukan hanya manusia. Kucing kucing non guna nasi hirup teh kikir wae lari riweuh, kamu enggak boleh ya. Pasti ada gunanya, yang ciptain Allah pasti di semuanya ada hikmah, ada keseimbangan segala macam ya. Gitu ya. Walaupun misalkan ceritanya memang mudarat ya enggak usah pakai merutuk-rutuk gitu ya. Itu penting. Wah, apalagi kalau muslim, apalagi kalau di situ orang yang kira-kira ada muamalah sama kita lebih ada interaksi sama kita, anak kita, istri kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Nah di situ lebih ditekankan lagi untuk kita menjaga menjaga. Karena itu jelas haknya lebih besar. Hak untuk kita perlakukan dengan baik lebih besar. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu kedua ya. Nolak yang hak, ngeremehin orang lain gitu. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, la yahqiranna ahadun ahadan minal muslimin. Enggak boleh seorang muslim meremehkan muslim lainnya. Fa inna saghiral muslimin indallahi kabirun. Sebab sesungguhnya muslim kecil sekalipun, kecil apa? Kecil usianya kah? Kecil jabatannya kah? Kecil apapun gitu ya. Kecil ibadahnya kah? Kabir indallah, itu tetap di sisi Allah lebih besar. Karena Islamnya, karena imannya. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, andai kata Allah zahirkan iman yang ada di dalam hati seorang muslim yang lemah, imannya paling lemah. Berarti tukang maksiat, ngecapruk habis udah dah. Ya. Imannya masih ada tapi udah tipis. Andai kata dizahirkan, diwujudkan modelnya gimana sih iman teh? Itu bisa menerangi barat dan timur. Jadi nggak boleh kita pernah nggak boleh meremehkan iman. Walaupun salah ya salah. Ingetin, harus diingetin. Ceritanya kan itu saudara kita. Jangan biarkan dia larut dalam kesalahan. Nahi munkar amar ma'ruf terus. Tapi harus jangan sampai meremehkan tadi. Itu tentang keimanan tadi. Penting gitu ya. Karena banyak kali mudaratnya antar ya, mulai dari ngeremehin akhirnya mungkin bisa jadi dia jadi nggak mau baik-baik gara-gara diremehin, dikucilkan dan sebagainya. Jangan, hargain sisi itunya. Walaupun sisi lainnya mungkin salah, benerin, kasih tahu, ingetin cara kita. Bukankah di situ ada pahalanya? Kalau pahala ya harus ada usahanya. Jangan main gampang langsung jeblak ngata-ngatain doang ya. Yang ada gunanya lagi malah makin jauh kadang-kadang ya. Mental doang. Gitu. Gimana caranya buat pendekatan? Kayak kita mau dapetin satu keuntungan duniawi, kita kan muter otak. Cari strategi untuk dapetin keuntungan duniawi. Kenapa kalau keuntungan ukhrawi kita nggak mau cari strategi tadi gitu ya, biar itu diterima tujuannya. Kan ini umat Nabi punya harapan untuk setiap orang daripada muslim ya. Coba wujudkan keinginan Nabi itu gitu ya. Walaupun 1-2 yang kita bisa ya. La an yahdiyallahu laka bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am.
Sayyidina Ali pernah dibilang sama Rasulullah, wahai Ali, andai kata kau memberikan satu hidayah, memberikan hidayah pada satu orang muslim aja, satu orang, itu lebih baik dibandingkan kau dapetin humurina, onta merah. Onta merah itu onta yang paling mahal, maksudnya kiasan, kendaraan termahal, atau maksudnya yang lebih spesifikly lebih mahal dari barang duniawi yang termahal. Dapetin, kita bisa jadi wasilah untuk hidayah seorang. Aku mah carana, macam-macam ya. Kalau kita mah bukan kiai ya nggak usah pakai bawa Quran, hadis, perkataan ulama, kan nggak harus begitu dakwah teh. Ajak ke majelis, ajak ke pengajian-pengajian, ke pesantren, ajak ke masjid, sholat berjamaah, contoh kayak gitu. Itu juga termasuk bagian dari dakwah kok. Atau dengan wawasan-wawasan aja. Kenaon orang teh hirup kieuan wae. Nyaah, misalkan kayak gitu. Walaupun nggak ada materi agama. Sebab kalau materi agama kita harus ada kepastian ilmunya, nggak boleh sembarangan. Ntar fatwa bisa jadi dosa besar. Ngarang-ngarang hukum nggak boleh. Tapi cara-cara yang pendekatan lain kan banyak. Bukan harus pakai Quran, hadis, macam-macam kok caranya ya. Untuk mengetuk kesadarannya tadi. Nah, gitu. Wala yuhibbullahu ta'ala al-mutakabbir. Allah enggak senang, enggak cinta, enggak mual resep pada seorang yang sombong. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah enggak suka sama orang-orang yang sombong, yang angkuh. Kalau nggak disuka sama Allah, apa nilainya hidup dia? Allah nggak resep sama dia. Punya harta, sampah udah. Kalau nggak dicinta sama Allah mah jadi sampah. Jangan sampai kita jadi sampah dengan sombong. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan iblis kan berlian namanya. Iblis itu asalnya berlian, ibadahnya ilmunya. Jadi ra'isnya malaikat, pemimpinnya malaikat, leadernya malaikat iblis. Tapi gara-gara sombong jadi sampah dah. Jadi sampah, maka jadi lebih buruk dia sampah karena dimusuhin. Sombong itu penting, hati-hati sombong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, berarti kalau tadi disebut batarul haq bisa jadi orang yang nggak mau ngaji itu sombong. Loh iya, kan nggak nerima yang hak, paham nggak? Hati-hati tuh sama yang nggak ngaji, ingetin, hati-hati, mutakabir gitu ya. Sama sombong, kunaon buat, tamu dah, kaukur ilmuna kurang, wah sombong kan. Ada motif-motif kesombongan di situ tuh, nggak mau ngaji itu ya. Waqala Rasulullah SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalaz zarri fi suwarir rijali yaghsyahumuz zullu min kulli makan. Antar orang-orang sombong ini akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut dalam bentuk seorang. Semut kecil. Ini sebulan asalnya gede, 2 meter jadi segede. Sombong sama harta, sombong sama jabatan. Presiden lu. Eta presiden teh. Paham enggak? Kenapa? Iya ghasyahumuz zulm. Sisi ini maksudnya kenapa sih kecil-kecil ini? Itu diselimuti dengan kehinaan dari setiap sisi ya, dianggap besar, dikawal, di ini segala macam, sombong ya. Ntar Allah hinakan. Di antaranya dalam bentuk yang kecil gitu. Eta nu dulu si eta teh, etanya dihinakan, paham enggak? Sisi itu maksudnya. Orang sombong justru dihinakan. Yang tawadu ntar man takabara azallahullah wa man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu Allah angkat. Siapa yang takabur Allah jatuhin. Udah dah itu mah. Pasti yang udah makin sepuh makin mendapatkan itu semua. Model Mang Aim udah dapatin pengalaman itu semua, udah tahu. Yang sepuh-sepuh, kalau yang muda mungkin masih belum ngerti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Enggak bakal masuk surga siapa yang di dalam hatinya masih ada sebercak seukuran biji atom atau seukuran semut daripada kesombongan. Ini enggak bakal masuk surga langsung. Gitu, enggak ada ceritanya. Enggak ada potensi dia masuk surga tanpa hisab, enggak ada. Gitu. Hati-hati. Jadi sombong tuh Masya Allah punya efek dahsyat. Guru semua tuh gagal ya. Masya Allah.
Jadi fokus aja ke situ. Kalau misalnya cerita mau ngilangin kesombongan itu ngaji dah di antaranya. Kalau ada yang nasihatin terima dah. Oh, kamu dibilang ente munafik. Iya, saya memang masih munafik. Udah, yang disebutkan di Faidul Muhtara ya di malam minggu. Kalau kita disebutin munafik, kita ngeri marah gitu. Berarti itu kemunafikan yang kedua gitu katanya. Nambah justru nama double. Udah terima aja. Memang ada masih sifat munafik kita masih ada di kita masih. Kan sifat-sifat munafik itu banyak. Kalau ngomong ngebohong, masih suka ngebohong enggak? Ada kan ngebohongnya, berarti masih ada sifat munafiknya. Cuman perjuangan kita untuk menghilangin sedikit-sedikit ngikis itu ya. Nah, contoh, maksudnya dikatain orang apa aja udah terima aja, sudahlah. Nggak ada ruginya gitu ya. Ini takutnya masuk ke situ, batorul haq, gomtun nas tadi. Ini bukan berarti ngehinain diri ya. Diemin aja nggak usah dijawab, udah tembalan. Ya. Gitu. Waqad taqaddamal kalam anil kibri. Sudah lewat pembahasan daripada sombong udah sih. Kok jadi nyambung sombong, kan ini lagi bahas maksiat mata mandang dengan pandangan menghinakan. Iya kan ada hubungannya, ada korelasinya antara mandang rendah. Misalnya dalam harta, berarti dia ngerasa meremehkan harta, sombong tuh ya. Gomtun nas, itu ngeremehin orang ya. Dalam sisi itu. Wan nazari fi baitil ghairi bi ghairi izni. Nah ini ini banyak banget nih. Kalau tadi mungkin masih agak-agak jarang, kalau ini ya sama sih. Memandang ke rumah orang lain bi ghairi izni, tanpa izin. Kita jalan-jalan kanan kiri. Sampai di itu haram itu ya. Kalau tembus ya, masalah juga. Masalah kan isi dalamnya itu aurat. Innal buyut aurah. Rumah itu aurat, dalam rumah itu aurat. Layaknya kita lihat aurat itu haram, lihat dalaman rumah orang itu haram kalau nggak ada izin ya. Makanya kalau yang benar itu yang adab, kalau kita ngetok rumah orang, habis ngetok balik badan. Bukan langsung gini, pas dibuka, paham gak? Itu nggak sopan, ya. Karena belum diizinin kan. Ya. Oh silakan masuk, nah udah silakan berarti udah ada persilahan dari mangga misalkan dari si sohibul bait. Nggak boleh itu izin. Ini syariat, izin itu harus. Ini ada kebiasaan di antara kita mau masuk rumah main selonong boy aja udah buka masuk. Gimana kalau misalkan ada bininya lagi buka aurat atau anak perempuannya atau siapa ya gitu ya. Siapa namanya juga di dalam rumah privasi kok. Hati-hati, kadang-kadang ini kebiasaan kita nih. Masuk rumah tanpa assalamualaikum, tanpa minta izin, masuk aja nyelonong. Dulu kalau kakak ada yang begitu, nggak peduli siapa ustaz atau siapa, dimarahin sama kakak. Emang nggak boleh soalnya kayak gitu ya. Kebiasaan yang sudah melekat jarang diingetin juga maksudnya. Jadi perlu kita ramaikan lagi bahwa itu tuh memang nggak boleh gitu ya. Gitu. Terus wamin ma'asil aini, di antara maksiat ain ini penjelasannya. Jadi harus ada izin. Kalau masuk kecuali memang kita udah ketahui tempat itu memang sudah diumumkan, dipersilahkan gitu. Izin kan itu namanya. Kalau secara umum itu ya enggak, harus izin dulu. Enggak boleh nyelonong. Wamin ma'asil aini, di antara maksiat mata itu an-nadharu fi baitil ghairi bi ghairi izni. Mandang rumah orang tanpa izinnya. Wa huwa minal kabairi kama zakara Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Itu termasuk dosa besar bahkan kata Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Masya Allah ya. Anda juga baru tahu kalau sebut kabairnya. Tahu dosa mah tahu dosa, tapi dosa besarnya. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Mungkin pendapat ulama lain beda, tapi Ibnu Hajar pendapat kuat. Hati-hati. Ini kebiasaan lo ya. Ternyata mungkin sadar nggak sadar orang jadi fasik banyak. Kan dosa besar jadi fasik berarti. Aduh ya. Makanya kalau di antara para ulama tuh, kalau jalan itu mereka pakai ini nih, keluar pakai apa namanya, toilasan kayak kerudung gitu. Tujuannya apa? Biar mata nih nggak liar kemana-mana. Kita kan mata liar banget ya. Kadang-kadang sampai dituturkan, bukan hanya noleh ngelirik doang. Si atas si Uis aja nih. Kagok. Dituturkan udah, itu udah jelas lagi apalagi. Kalau ngelihat nggak sengaja memang nggak jadi dosa. Kalau udah disengajain itu jadi dosa. Fi kitabihil zawajir. Demikian disebutkan sama Ibnu Hajar dalam kitab beliau namanya Kitab Az-Zawajir.
tentang larangan-larangan syariat. La li'anna hadrol aini sorihun fi anna dzalikal fi'la fiskun. Karena salah nih. Bentar. Untuk salah nih, ada kalimat yang kurang dipahamin. Kalau hadrul ain itu jelas itu adalah kefasikan, ya, perbuatan fasik. Ntar disebutin disebutkan catatan kaki, bahwa ntar hadisnya bakal disebutin. Nanti penjelasannya di hadis aja ntar, ya. Hadrul ain berarti memandang, mungkin curi-curi mata kalinya. Li'anna qal'aha kal hadi li nadhariha. Sebab mencongkel mata itu, mencongkel mata itu seperti hukuman bagi yang memandangnya. Bisa sampai boleh dicongkel, ntar disebutin, ya. Wal hadu min amaratil kabirah ittifaqan. Ya, gitu ya. Dimana hukum had itu di antara ciri bahwa dosa itu dosa besar. Sepakat ulama. Nah, orang yang nyuri-nyuri pandang tadi boleh dicongkel matanya. Ya. Boleh dicongkel matanya, walaupun nggak semua, sebagian itu. Dikit. Tapi kalau lepas semua, ya sudah, nggak kena, nggak ada hukum balasannya, nggak ada hukum hadnya. Jadi kalau nyelek, berarti kalau kita gitu gimana ya? Udah berantakan, udah bolong semua matanya, congkel. Nah, itu hukumnya bagi yang curi pandangan tadi, ngintip kayak gitu tuh, ngintip. Nah, itu hadar termasuk. Fakadha ma huwa bimanzilatihi, begitu juga apa yang sekira-kira sederajat sama itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manittala'a fi baiti qaumin bi ghairi iznihim faqad halalahum an yafqa'u ainahu." Barang siapa mentelaah, ngawasin, liatin pada rumah satu kaum tanpa izin mereka, maka sudah halal untuk mereka dicongkel matanya. Sejarang dengan keterangan ini. Baru dapat juga ini. Wah, Masya Allah, ya. Berarti hati-hati, ya. Seriusan ini mah, ya. Lain main-main ini mah, ya. Rasa seriusan ini mah. Nah, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ya. Dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau meriwayatkan anna rajulan. Dulu pernah ada satu orang ittala'a fi juhrin min fi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia ngintip. Ada satu lubang di pintu rumah Rasulullah, diintip. Wah, ini kurang ajar banget, ya. Lubang pintu Rasulullah diintip. Tapi ya ini sahabat. Mungkin kejadian ini biar tahu hukum, ya. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam midra yahukku bihi ra'sahu. Beliau di saat itu Rasulullah lagi megang midro. Midro itu alat sisir, ya. Ada bilang katanya midro itu alat untuk ngelurusin rambut. Ada bilang midro itu seperti sisir aja, ya. Yang bilang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu, macam-macam, yang tajam, yang jelas, ya. Yang jelas barangnya itu tajam. Nah, di mana digunakan midro itu untuk
ngegaruk rambut gitu ya, maksudnya untuk nyisir dan apa, mungkin ada kotor atau apa gitu biar bersihin gitu ya, atau garuk-garuk. Nah, falama ra'ahu Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah sadar ada yang memandang dari lubang tersebut, gitu Rasulullah tahu gitu. Qal, maka Rasul berkata, lau a'lamu annaka tanzuruni la tana'tu bihi fi aini. Andai kata aku tahu kamu memandangku dari lubang tadi, maksudnya ngintip tadi ya. Niscaya aku akan tusukkan dengan ini, dengan alat yang dipakai sisir tadi ya, kepada matamu ya, pada matamu. Ya. Enggak boleh gitu, dosa ya. Rasul ngomong gitu berarti ngomong seriusan tuh, hati-hati. Ya, apalagi kan berkaitan di situ ada istrinya Rasulullah apa segala macam. Waqala Rasulullah SAW, innama ju'ilal idznu min ajlil basar. Sungguhnya disyariatkan izin, dijadikan izin itu dari karena alasan basar, pandangan. Kan itu disebutin di Quran sebutnya izin bait tentang di rumah itu ya. Jadi kalau mau masuk rumah orang harus izin dulu, permisi dulu, assalamualaikum. Kalau 3 kali ya hak ngetuk nyapa itu ya 3 kali. 3 kali nggak dijawab ya sudah pulang. Memaksa-maksa udah assalamualaikum sekali, assalamualaikum 2 kali, assalamualaikum 3 kali sambil ngetoknya sampai kedengeran 1 RT. Ya. Kebangetan itu, ya udah zolim itu nggak boleh ya. Udah lebih dari nggak boleh, haram itu. Mungkin memang lagi nggak menerima tamu, mungkin dia lagi istirahat. Ganggu, nggak boleh. Namun nggak boleh maksa. Namun memang kalau memang dia mau, karena ntar ada hak-hak yang dikerahkan juga, mungkin harta, waktu segala macam, nggak boleh. Namun maksa tuh ya. Qala al-Imamun Nawawi, berkata Imam Nawawi. Jadi izin tadi, jadi harus izin. Syariat mensyariatkan izin. Ya. Disyariatkan izin itu untuk apa? Untuk masalah pandangan utamanya. Jadi masalah pandangan diantaranya, gitu. Sehingga berarti di sini pesannya apa? Pandangan itu nggak boleh tanpa izin juga. Masuk di situ pemahamannya. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, maknahu annal isti'dzan masyru'un wa ma'murun bihi. Artinya, Nabi sebutnya dijadikan izin itu untuk pandangan, untuk menjaga pandangan. Maka kata Imam Nawawi, makna hadis tadi bahwa permohonan izin, permisi untuk masuk atau apa ke rumah orang itu ya, itu disyariatkan dan diperintahkan. Jadi wajib izin, nggak boleh. Maksudnya masuk tanpa izin. Wa inna maju'ila li alla yaqa'al basar al haram. Dijadikan kewajiban minta izin tadi agar jangan sampai mata ini jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Fala yahillu li ahadin an yanzura fi juhri babin wala ghairihi mimma huwa muta'arridun fihi li wuqu'i basari ala imra'atin ajnabiyyah. Maka enggak boleh orang memandang di lubang-lubang rumah, lubang jendela, lubang pintu, atau memang pintunya terbuka. Makanya sebenarnya sih ya, kalau misalnya kita punya rumah tuh maksudnya pintunya tertutup. Itu kan kita jaga aurat orang, istri kita, keluarga kita. Jangan biasakan rumah itu terbuka. Kecuali dalam keadaan tertentu memang lagi udah aman gitu ya. Jadi bagusnya ya ditutup aja. Itu juga buat buka potensi orang untuk maksiat jadi. Gitu. Jangan mancing orang maksiat gitu ya. Nah, benar tadi. Jadi tidak halal bagi seorang untuk memandang dari lubang pintu atau lubang manapun gitu ya. Yang sekiranya di situ bisa berpotensi membuat matanya bisa memandang perempuan yang kira-kira bukan muhrim. Apalagi udah jelas-jelas. Ini mah ngintip orang mandi, udah jelas apa lagi itu, jangan tanya. Ini yang ada potensi aja dilarang gitu sama syariat. Itu mah jangan ditanya. Wa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini jawazu ramyi ainil mutatalli bi syai'in khafif. Di hadis ini ada pesan katanya boleh melempar mata orang yang ngintip tadi dengan sesuatu yang ringan. Falau ramahu bi khafifin fa faqaha, maka andai kata sama sahibul bait tadi dilempar matanya sama sesuatu, ternyata matanya copot, fala doman, enggak ada jaminan, enggak wajib jamin, maksudnya ganti rugi itu, enggak wajib ganti rugi. Idza kana qad nazara fi baitin, kalau memang si orang tadi udah liatin dalamnya.
laisa fihi imratun mahrumun. Yang di mana di situ enggak ada perempuan yang muhrim. Ya. Wallahu a'lam gitu ya. Nah, gitu. Tentang ini intinya hati-hati dah sama mata dah. Cuman sekarang gara-gara mata aja bisa jadi fasik gitu ya. Lihat. Mata. Ya. Dikit lagi beresin ini bab mata biar enggak. Wa ghairi zalika dan lainnya wa min ma'asil aini aidon di antara maksiat mata juga. Yang ketiga berarti tadi pertama memandang dengan pandangan merendahkan. Kedua ngintip atau lihat isi rumah orang lain tanpa izin. Nah, yang selanjutnya musyahadatul munkar min ghairi inkarin lahum al-qudrah ala dzalik. Nonton kemungkaran tapi dia enggak ngingkarin padahal dia mampu untuk ngingkarin ya. Makanya juga suka gitu tuh ya. Sok kepo tepara rubuh ya. Udah kepo enggak ngurusin. Awas itu ngelihatnya jadi dosa. Lihat kemungkaran melihat apa sana ada yang ciuman. Ciuman bukan muhrim misalkan contoh ya. Itu kan haram. Itu kemungkaran kan? Kemungkaran. Kita lihat nonton itu. Kita bisa nahi munkarnya. Kenapa? Itu orang lebih lemah dari kita bisa tegah dia untuk sebutin, ingetin gitu ya bisa. Tapi enggak diingkarin. Nah, pandangannya jadi dosa juga. Selain dia diamnya juga jadi dosa. Enggak nahi munkar kan? Suka enggak? Ada juga kayak gini. Contoh itu ya sebagai contoh. Contoh lain banyak. Pengen liatin orang lagi mabok, pengen liatin orang lagi main judi. Ya kan suka kepo para rugu tuh ya. Pengen tahu aja. Fudul ya, enggak jelas. Lihat orang salah dicari-cari. Melihatnya dosa. Kira-kira enggak mau nahi munkar mah udah. Jangan kepo-kepo dah, jangan fudul dah. Gitu. Karena tanggung jawab setelah lihat ada tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya enggak dikerjakan ya jadi dosa lihatnya juga. Selain di luar dia enggak nahi munkarnya tadi. Problemnya banyak kita ya. Benar enggak? Mau nahi munkar mah puguh ya emang ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Di mana Rasulullah pernah nyebutin kan, kita sering dengar ini hadis berkali-kali. Barang siapa lihat di antara kalian satu kemungkaran maka harus robah. Ini harus diperbaiki dengan tangannya. Dicegah. Kalau enggak bisa pakai tangan, ada orangnya lebih kuat atau punya kuasa ya pakai lisannya, kasih tahu. Kalau nggak, tadi kan sebenarnya tugas aparat keamanan, polisi mestinya yang benar-benar dilimpahkan, tapi nggak terbatas juga semua muslim sebenarnya. Terutama kalau misalkan itu anak dia, istri dia kan bisa sama anak istri kita dengan tangan mah. Ya bukan berarti menyiksa gimana ya, kan hukuman itu ke tangan sama di kaki kok, nggak ke muka, nggak ke fisik. Itu contoh. Nah, kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lidah. Kalau nggak bisa pakai lidah, pakai hati. Tapi pakai hati itu yang paling lemah iman. Dalam riwayat hadis, nggak ada di balik itu setelah itu sedikit pun daripada iman. Kalau hatinya nggak ada ingkar acan, minimal ingkar hati itu harus banget, itu udah lampu kuning banget dah. Lampu kuning. Kalau di luar itu nggak ada keingkaran di hati juga udah nggak ada imannya. Nah, di sini dia lihat doang, tapi kagak ada. Bahaya nih. Selain nahi munkarnya enggak ada, nol tadi ya. Kedua dia matanya lihatnya jadi dosa juga. Udahlah kira-kira enggak mau nahi munkar, enggak bisa nahi munkar, masih kagau nahi munkar. Benar jangan ini, jangan pala pango repot. Pan susah kebayang gitu. Sekarang munkaran banyak banget ya enggak? Mau kemana ke pasar? Ningali malam mingguan di puncak. Ningali nu bobogohan. Jangan bobogohan ningali atau ningali. Ya iya maksudnya dosa kan. Ya, contoh itu. Terakhir, wa minha an yagataba bi ainihi musliman. Gibah pakai mata, gibah mata. Kalau kemana gibah pakai lisan yang ngomongin batur pan. Ini gibah mata. Nih, waqad taqaddama sudah lewat. An-nadhabitul gibah bahwa patokan disebut ghibah itu huwa kullu ma afhamta bihi ghayraka nuqsana muslimin sawaun kana zalika bil lafzi awil isyarah bil aini awil kitabati awil ramzi
awil yadi awir ra'si. Bahwa ghibah itu segala yang bisa dipahamin oleh orang lain akan kekurangan muslim. Misalkan lagi cerita Mang Ais sama Arif nih cerita tentang kekurangan muslim. Ini ghibah lisan. Tapi anak nih, atau misalkan enggak ghibah lagi cerita aja, tapi matanya tahu nggak sih? Kayak mengisyarahkan suatu apa gitu. Apa cerita tentang misalkan siapa Mang Itam misalkan nih. Cerita baik tapi sinis juga mungkin ya. Jadi matanya ngisyaratin sesuatu ya. Masya Allah gitu juga dihitung juga ya. Gini. Ya, itu termasuk. Ini disebutin. Karena disebutin bisa dengan mata, bisa dengan lafaz sudah jelas. Kekurangan muslim disebutin pakai lafaz, pakai kalimat kah, pakai mata kah, pakai tulisan. Oh, saya emang nggak ngomongin orang. Ini mah cuma nulis kok, sama aja. Keharti itu keharti. Arahnya ke siapa? Keharti. Oh iya udah sama aja tuh. Status Facebook misalkan. Status IG, status WA, apalagi Twitter dan sebagainya. Keharti ini ngarahnya gibahin sama aja tuh, tulisan gibah namanya. Ada mata yang gibah, ada tulisan yang gibah, ada rumusan mungkin. Satu teka-teki. Teka-tekinya jadi buat orang ya gibahin gitu. Siapa coba yang begini. Oh, kesyirian arahnya ke situ ya. Atau dengan tangan. Pakai isyarah gitu ya, apalah. Atau dengan kepala. Semuanya bisa jadi gibah. Gibah lidah, gibah mata, gibah tulisan, gibah teka-teki, misalnya gibah tangan sama gibah kepala. Berarti ketat banget ya. Iya, masalah maksiat mah ketat emang. Urusannya tadi kan Nabi nyebutin intinya yang disebutin sama Nabi tadi, muslim sama muslim haram. Darahnya, hartanya sama kehormatan. Ini tentang kehormatan. Sampai didetail sama ulama. Jadi jangan ngomong dah. Orang disebut waro kalau dia nggak bisa jaga ginian. Gitu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin di kesempatan yang akan datang. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna asrafna ala ladha asrafna fadub alaina dauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi alihi wa sahbi dadadashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa danahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.